Halo guys, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua meskipun secara online. Sebelum lanjut mendengar firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di tahun ini. Kalau sebentar kami mau mendengar sedikit dari firman Tuhan, biar sungguh Tuhan yang bicara untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan aja, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, apa ada yang ingat visi kita di tahun ini apa? Yes, bener banget, build for purpose. Kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan punya tujuan untuk setiap kita. God has a purpose for each and every one of us. Bahkan di kitab Mazmur dibilang bahwa tujuan Tuhan untuk kita itu sudah Tuhan rancang dari sebelum kita lahir. Wow, keren banget ya Tuhan kita. Teman-teman, saya yakin kamu tahu yang namanya Lego atau building blocks. Waktu kita beli Lego, di bagian depan box sudah ada gambarnya. Kalau semua kepingannya disusun dengan benar, hasilnya akan seperti yang ada di gambar boxnya. Di awal, desainernya sudah punya big picture. Lego itu mau jadi seperti apa, udah ada blueprintnya. Dia tahu mau bentuk pesawat misalnya. Jadi dia bikin ada parts Lego yang khusus sayap pesawat, khusus bagian kokpit, khusus bagian ekor pesawat, dan badan pesawat. Setiap keping-keping Lego itu sudah dirancang dengan fungsi dan tempatnya masing-masing. Tapi, apakah kalau kita beli Lego, terus pas kita unboxing itu dalamnya sudah bentuk pesawat? Tentu saja tidak ya teman-teman. Kita perlu ikutin step by stepnya untuk bisa mencapai bentuk pesawat ini. Kita nggak bisa diem aja dan berharap pesawatnya akan jadi sendiri. Tapi we need to start assembling the parts. Sama kayak kehidupan kita, sebelum hidup kita dimulai, Tuhan sudah punya tujuan untuk setiap kita. Udah punya blueprint untuk hidup kita. Ibaratnya box Lego, sebelum boxnya dibuka, udah ada gambarannya, udah ada tujuannya mau jadi kayak gimana. Tapi, sama kayak Lego, kita nggak bisa diem aja dan berharap kepingan-kepingan itu menyusun dirinya sendiri sampai jadi bentuk yang diinginkan. Tapi ada bagian yang perlu kita lakukan. Kita perlu assembling the part of the Lego dengan baik, dengan tekun, nggak asal. Ikutin step by step yang sudah dibikin sama desainer Lego tersebut supaya bisa jadi sesuai dengan gambaran awalnya. Sama kayak jalanin visi, kita nggak bisa diem aja dan berharap langsung jadi. Tapi ada part yang perlu kita lakukan. Dan waktu kita lakukan part kita nggak bisa asal, yang penting beres aja, tapi harus serius. Makanya ada satu karakter yang mau sama-sama kita bangun dalam menjalani visi, yaitu karakter yang militan. Militan itu apa? Coba kalian bayangkan tentara atau prajurit. Nah, orang yang militan itu punya karakter kayak prajurit. Artinya, dia punya semangat tinggi, penuh pengabdian, mau berkorban, mau taat kepada komandannya. Kenapa? Karena dia tahu komandannya pasti punya tujuan untuk dia dan dia mau untuk bisa fulfill this purpose. Kalau kita lihat di Alkitab, di 2 Timotius 2 ayat 3-4 dibilang kayak gini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dari sini, kita bisa lihat kalau orang yang militan itu adalah orang yang mau berkomitmen untuk hidup sepenuhnya untuk Kristus. Orang yang menjadi prajurit yang berjuang, ikut menderita supaya ia bisa berkenan kepada komandannya. Jadi dia benar-benar mengabdi kepada komandannya, yaitu Yesus, benar-benar ikut Yesus. Biar lebih kebayang, kita mau dengar satu cerita tentang tokoh Alkitab yang punya sikap militan, yaitu Daniel. Jadi, Daniel adalah salah satu pejabat tinggi di pemerintahan Raja Darius. Daniel ini orang yang takut akan Tuhan dan berhikmat. Nggak cuma itu, dibilang di Daniel 6 ayat 4 bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Bahkan, raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Mendengar hal ini, pejabat lain itu nggak suka dan akhirnya mencari berbagai macam cara untuk menjatuhkan Daniel. Tapi semakin mereka mencari alasan dan tuduhan atas Daniel, semakin mereka sadar bahwa Daniel tuh nggak pernah melakukan kesalahan apapun. So, mereka nggak bisa menghukum Daniel karena dia nggak salah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjatuhkan Daniel dengan mengajukan surat perintah kepada raja supaya semua orang yang ada di kerajaan itu cuma boleh berdoa atau menyampaikan permohonan kepada raja, bukan kepada Allah lain. Coba kita baca di Daniel 6 ayat 7-10. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja
dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Mendengar hal ini, apakah Daniel akhirnya berhenti berdoa kepada Allah? Coba kita lihat di Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow, keren banget! Meskipun Daniel tahu kalau dia akan dilempar ke gua singa kalau dia berdoa, dia nggak back down because of the situation. Daniel tetap setia, tetap mengabdi kepada Allah, tetap berdoa dan memuji Allah dengan setia 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Dari cerita ini, kita bisa lihat karakter Daniel yang sesungguhnya. Dia nggak takut sama ancaman orang, dia nggak takut sama kemungkinan dia akan masuk gua singa, tapi dia takut akan Allah. Kalau dibalikin lagi ke ayat Timotius tadi, Daniel itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Buat Daniel, yang penting bukan soal dia aja, bukan soal kehidupan dia aja, soal masa depan dia aja, tapi buat dia mau untuk terus bisa berkenan kepada Tuhan. Dia mau untuk terus hidup militan, continue to live in the fear of the Lord, dan hidup mengabdi kepada Tuhan despite semua ancaman yang ada. Later on, kita tahu ceritanya bahwa Daniel beneran dimasukin ke gua singa. Tapi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, Tuhan tetap menyertai dan menyelamatkan dia sehingga para singa-singa itu nggak makan Daniel. Guys, sama kayak Daniel, mungkin kita ada di masa mengalami banyak tantangan kehidupan waktu jalanin visi. Mungkin ada masalah yang datang justru bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita mau lakuin hal yang benar dan hal ini yang bikin kita takut. Kita tahu nih, kita harus lakuin hal yang benar, tapi kok kayaknya susah banget kita dengar ada ancaman-ancaman dari orang terdekat kita. Mungkin ancamannya bukan kayak Daniel, oh kalau kamu nggak nyontek, kamu bakal dimasukin ke kandang singa. Bukan, mungkin nggak dalam bentuk seperti itu, tapi mungkin kita takut kalau kita melakukan hal yang benar, kita stop vaping, kita stop merokok, teman kita akan jauhin kita. Atau kalau kita stop nyontek, nanti nilai kita jelek. Kalau kita stop ngomong kasar, kita takut teman kita nggak nganggap kita keren. Tapi, sama kayak Daniel, kita mau belajar untuk jadi militan. Karena waktu kita jalanin visi, sama kayak Lego tadi, udah ada visinya, tapi kita juga perlu untuk melakukan bagian kita dengan baik. Bagian kita apa? Bagian kita adalah untuk melakukan hal yang benar, hal yang sesuai dengan firman Tuhan, terlepas dari ancaman-ancaman atau bahkan kemungkinan buruk yang ada. Bukan artinya nggak peduli sama keadaan sekitar, tapi belajar untuk hidup takut akan Tuhan, hidup in the fear of the Lord, hidup mengabdi kepada Tuhan despite everything. Belajar dari Daniel, apa sih benefitnya kita punya sikap yang militan? Yang pertama, favor of God. Daniel 6 ayat 23 dibilang seperti ini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan. Waktu Daniel tetap melakukan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang membela Daniel. Apa yang mustahil bagi manusia untuk keluar dari gua singa hidup-hidup, itu nggak mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyelamatkan Daniel dari situasi yang mustahil sekalipun, dan hal yang sama juga berlaku untuk kita. Waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan sendiri akan membuka pintu-pintu berkat atas hidup kita. Yang kedua, favor of man. Gak cuma di mata Tuhan aja, waktu Daniel punya sikap yang militan, itu juga yang bikin dia dilihat sama orang sekitarnya. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Di sini kita bisa lihat kalau Raja Darius mempercayakan Daniel untuk pegang kedudukan tinggi di kerajaannya. Sikap militan ini yang bawa Daniel bisa dipercaya oleh Raja dan bikin dia successful. Teman-teman, waktu kita punya sikap militan, kita tetap melakukan apa yang benar, orang juga akan melihat kita dan percaya sama kita. Terus pertanyaannya, gimana caranya untuk kita bisa hidup militan? Yang pertama, do what is right. Sama seperti Daniel, bagian kita adalah melakukan hal yang benar.
melakukan firman Tuhan. Daniel tetap melakukan bagian dia, berdoa, hidup jujur, hidup tidak bercela. Mungkin gak mudah, banyak tantangan, atau mungkin kita juga ngerasa takut waktu mau melakukan hal yang benar. Tapi, mau gak kita belajar dari sekarang untuk tetap melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan di saat situasi yang ada? Mau gak kita untuk stop nyontek di saat semua teman-teman kita nyontek? Mau gak kita help others di saat kita lihat teman-teman kita cuek? Mau gak kita untuk stop ngomong kasar? Karena ini part kita to do what's right. Ingat, apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk masa depan kita juga. Kalau hari ini kita berlatih untuk melakukan hal yang benar, di masa depan pun kita akan melakukan hal yang benar. Kalau hari ini kita nggak nyontek, kita berlatih untuk jujur, sehingga di masa depan kita nggak gampang tergoda untuk melakukan sesuatu yang nggak benar, kayak penipuan, pinjol, korupsi, dan kita bisa jadi dipercaya orang. Waktu kita setia sama tanggung jawab kita di sekolah, kita akan setia sama tanggung jawab kita di pekerjaan kita nanti. Dan hal ini yang akan bikin orang lain percayain kita bigger responsibilities, dan percayalah, ini juga yang akan bikin karir dan impression orang sama kita itu jadi baik. Yang kedua, remember that God's got your back. Sama kayak Daniel, waktu dia melakukan hal yang benar, Tuhan sendirilah yang membela dia, and the same things goes with you. Kita bisa lihat tadi ada favor of God and favor of man dalam hidup Daniel waktu dia melakukan hal yang benar. Tuhan yang menyelamatkan dia dari gua singa, dan Darius sebagai raja saat itu memberikan Daniel kedudukan yang tinggi pada kerajaannya. Hari ini, yuk sama-sama kita belajar untuk tetap hidup militan. Hidup berkomitmen sepenuhnya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengikuti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap lakukan hal yang benar, dan kamu sendiri akan melihat bagaimana Tuhan akan membela hidup kamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Biar Tuhan terus yang bicara untuk kehidupan kami hari demi hari. Jemaat, angkat tanganmu, diberkatilah kamu di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah sekolahmu, di tengah-tengah pertemananmu. Biar kamu menjadi kepala dan bukan ekor, kamu menjadi berkat, kamu membawa kasih Allah dimanapun kamu berada. Thank you Tuhan, kami serahkan kegiatan kami ke depannya hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Akan ada leaders yang bantu teman-teman dalam doa. Have a great day guys. God bless you.